Baik, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Di video ini saya akan membahas tentang panggilan hidup bahagia manusia Kristiani. Nah, panggilan untuk hidup bahagia. Nah, teman-teman, ada dua hal yang akan kita bahas nantinya, yakni terkait tentang hakikat panggilan untuk hidup bahagia dan eh, ajaran Yesus tentang hidup bahagia. Ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitab pada Yohanes pasal 6 ayat 29 yang berbunyi, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam kitab suci, kata panggilan sering diartikan sebagai pekerjaan, sedangkan dalam pengajaran ilmu, panggilan dikaitkan dengan mereka atau orang yang menanggapinya. Kemudian yang satu lagi, kata hidup Kristiani, di mana kata hidup Kristiani ini sering dihubungkan dengan suatu cara hidup yang diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Kepada para pengikutnya itu seperti kita-kita saat ini. Kemudian hakikat panggilan untuk hidup bahagia yang dikaitkan dengan pemahaman bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam hubungan dengan Allah, sesama dan mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-teman, kebahagiaan yang dimaksud itu tidak hanya bersifat duniawi atau material, melainkan lebih mendalam yang kebahagiaan rohaninya yang berasal dari hidup yang bermakna, penuh kasih, dan sejajar dengan nilai-nilai yang ada di Injil, seperti kerendahan hati, pengampunan, dan pengorbanan. Kemudian yang kedua yaitu ajaran Yesus tentang hidup bahagia. Seringkali merujuk pada khotbahnya di atas bukit yang dikenal sebagai 8 sabda bahagia. Nah, kita buka kembali lagi Alkitab kita di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 yang berbunyi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, dalam pengajaran ini, Yesus menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati itu tidak ditemukan dalam hal-hal duniawi, seperti kekayaan atau kekuasaan, melainkan dalam hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Kebahagiaan menurut Yesus adalah berkat yang diperoleh melalui kerendahan hati, kelembutan hati, kemudian lapar dan haus akan kebenaran. Kemurahan hati, usaha untuk menciptakan kedalaman, serta keberanian dalam menghadapi penganiayaan karena iman. Selanjutnya, panggilan untuk memuliakan Allah. Dalam ajaran agama Katolik, panggilan untuk memuliakan Allah merupakan undangan kepada individu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mengarahkan kepada tindakan, pikiran, dan ucapan demi memuliakannya. Ini berarti menempatkan Allah sebagai pusat hidup, menghormati keagungannya, dan menunjukkan rasa syukur atas kasih-Nya melalui cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Memuliakan Allah tidak hanya melalui doa dan ibadah, tetapi juga dengan menjalankan kasih kepada sesama sebagaimana yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Yang kedua, mengembangkan dan menggunakan talenta yang diberikan Allah kepada kita demi kebaikan bersama. Yang ketiga, memelihara ciptaan Tuhan dan menjaga keadilan sosial. Dan yang terakhir, bertekun dalam iman dan menunjukkan kesaksian hidup yang baik. Panggilan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik hal-hal sederhana hingga keputusan besar, yang dimana semuanya diarahkan untuk menunjukkan kebesaran kasih dan keputusan atas kuasa Allah. Dengan demikian, hidup menjadi sebuah persembahan yang memuliakan namanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah. Panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah adalah konsep yang menekankan bahwa manusia dipanggil untuk bekerja bersama Allah dalam menjalankan rencananya di dunia. Ini berarti setiap orang percaya memiliki tugas untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, baik dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dasar teologis, Alkitab dan panggilan Allah. Konsep ini terdapat dalam beberapa ayat Alkitab seperti 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang percaya bekerja bersama Allah dalam membangun kerajaannya. Yang kedua, 2 Korintus ayat 6 pasal 1. Sebagai teman sekerja Allah, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Allah memberi anugerah dan manusia dipanggil untuk merespon dengan bekerja bersamanya. 2. Makna menjadi rekan kerja Allah. Menjadi rekan kerja Allah berarti berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, terlibat dalam pelayanan dan misinya, baik melalui perjanjian, penginjilan, pendidikan maupun pekerjaan sosial. Yang kedua, menjalankan panggilan hidup sesuai talenta. Setiap orang memiliki peran unik dalam pekerjaan Allah, seperti guru yang mendidik,
dengan kasih atau dokter yang menyembuhkan dengan hati. Yang ketiga, merefleksikan karakter Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja dengan jujur, melayani dengan kasih, dan membawa keadilan dalam profesi masing-masing. Tiga, cara menjadi rekan kerja Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan, bekerja dengan integritas, kejujuran, dan semangat melayani. Dalam keluarga, menjadi teladan iman, mendidik anak-anak dalam kebenaran. Dalam masyarakat, membantu yang membutuhkan, memperjuangkan keadilan dan kebaikan. Dalam gereja, terlibat dalam pelayanan, pengajaran, atau mendukung misi gereja. 4. Tentang cara mengatasinya. Menjadi rekan kerja Allah bukan tanpa tantangan, seperti godaan untuk mementingkan diri sendiri, mengingat bahwa pekerjaan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Kesulitan dalam menghadapi dunia, berpegang pada penilaian kebenaran dan tetap setia. Yang ketiga, kurangnya motivasi, berdoa dan mencari komunitas yang mendukung panggilan rohani kita. Yang materi yang kedua, panggilan untuk bekerja, berkarya, dan berprofesi. Panggilan ini bekerja, berkarya, dan berprofesi adalah bagian dari kehidupan manusia yang memiliki nilai spiritual dan sosial dalam berbagai perspektif, baik agama maupun moral. Pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga untuk beribadah, pengabdian, dan kontribusi bagi sesama. Yang pertama, panggilan untuk bekerja. Definisi bekerja adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam Alkitab dan ajaran agama lainnya, bekerja dianggap sebagai mandat dari Tuhan. Dasar teologis dan filosofis. Kejadian 1 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini menunjukkan bahwa sejak awal manusia diciptakan untuk bekerja. 2 Tesalonika 1 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini menegaskan pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja juga merupakan cara manusia mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, panggilan untuk berkarya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi di bagian E, yaitu tentang panggilan hidup untuk berkeluarga. Salah satu pilihan atau komitmen terkait dengan status hidup adalah hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan panggilan hidup. Keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur bahwa akan membentuk keluarga yang harmonis. Dewasa ini, ada banyak keluarga yang retak bahkan kandas karena berbagai alasan. Pada dasarnya, keluarga merupakan kesatuan sosial berdasarkan hubungan biologis, ekonomis, emosional, rohani, yang bertujuan mendidik dan mendewasakan anak-anak sebagai anggota masyarakat dan gereja. Kemudian ada juga keluarga sebagai tanda kehadiran Allah, keluarga sebagai sekolah pertama, keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Selanjutnya di bagian F itu ada panggilan hidup imamat. Yang pertama itu memahami pengalaman hidup imamat, kemudian memaknai panggilan hidup imamat. Nah, kemudian di bagian G itu ada panggilan hidup membiara, tetapi nyata. Itulah pendapat banyak orang tentang teman atau kerabat yang menentukan jalan hidupnya sebagai biarawan atau biarawati. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang banyak orang tua yang mendesak keras anaknya yang ingin menjadi pastor atau suster atau bruder. Tetapi tidak sedikit orang tua yang mendorong atau mendukung anaknya yang memilih jalan hidup membiara. Bagi mereka yang sudah menjadi biarawan-biarawati, ketika ditanya mengapa mau menjalani hidup seperti itu, mereka menjawab bahwa itulah panggilan hidup. Kemudian ada makna hidup membiara atau hidup bakti atau hidup religius. Berdasarkan dokumen gereja tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut beberapa hal berikut, yaitu inti hidup membiara, hidup membakti atau hidup religius. Inti hidup bakti, religius, dan membiara yang juga dituntut dari setiap orang Kristen ialah persatuan dan keakraban dengan Kristus. Dan ada kaul-kaul dalam hidup membiara, hidup membakti, hidup berreligius itu yang pertama, kaul kemiskinan, ada gaul ketaatan. Selanjutnya itu ada gaul keperawanan. C itu ada iman projo dan iman biarawan atau religius. 3 gaul yang menjadi dasar kehidupan seorang biarawan dan biarawanwati merupakan cara mewujudkan iman yang radikal sesuai nasib Injil. Karena itu, semua iman, baik imam anggota suatu orde religius maupun iman diosesan, yang juga sering dikenal dengan sebutan imam projo, dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang pelayan Tuhan.